Di zaman sekarang, storytelling itu bukan cuma buat penulis. Lo mau jualan, butuh storytelling. Mau bangun personal brand, storytelling lagi. Mau bikin orang peduli sama ide lo, storytelling juga kuncinya. Bahkan kalau mau gebetan lo, dengerin cerita lo, storytelling tetap dibutuhin. Bisa dibilang, storytelling itu life skill yang harus lo punya, apapun kerjaan lo. Nah, di video kali ini, gue bakal share prinsip-prinsip yang bisa lo pakai buat ningkatin kemampuan storytelling. Entah buat nulis skrip YouTube, jualan, atau bahkan presentasi tugas kantor. Tapi sebelum itu, ada satu hal yang perlu lo pahami. Kenapa storytelling itu penting? Otak manusia lebih gampang ingat cerita dibanding data. Contohnya, orang mungkin lupa alamat rumah lo. Tapi kalau rumah lo pernah kebakaran, atau lo lahiran di angkot, mereka pasti ingat. Kenapa bisa gitu? Karena manusia itu makhluk emosional. Selogis apapun lo, pasti pernah ngalamin momen di mana lo ngelakuin sesuatu tanpa alasan yang masuk akal. Itu udah setelan dari sananya. Makanya, kalau lo mau bikin sesuatu yang membekas di kepala orang, lo harus pakai cerita. Dan ingat, apapun formatnya, jualan, pidato, YouTube, bahkan ngerayu orang sekalipun, semua bisa dimulai dari tulisan. Kalau lo belum terbiasa ngomong di depan publik, coba mulai dari nulis dulu. Latihan di depan kaca, baca skrip lo sendiri, dan biasain cara penyampaian yang enak didengar. Gue sendiri sebelum jadi konten kreator, pernah jadi manajer produk. Tapi kerjaan pertama gue, setelah lulus sekolah, justru nulis blog dan iklan. Dari situ gue belajar banyak soal storytelling, baik dari pengalaman maupun buku-buku yang gue baca. Nah, ada 3 prinsip dasar dalam storytelling. Setiap cerita menarik punya struktur intro, buat perhatian orang tertarik. Bisa pakai pertanyaan, kejadian mengejutkan, atau hal yang bikin penasaran. Konflik, tantangan, atau masalah yang harus dipecahkan. Ini bagian paling emosional yang bikin orang kepo. Resolusi, jawaban dari konflik yang lo bangun tadi. Bisa solusi, kesimpulan, atau pesan moral. Bahasa harus natural, kayak ngobrol. Gunakan gaya bahasa yang enak didengar dan relate sama audiens. Baca skrip lo keras-keras biar tahu mana yang kepanjangan atau sulit dimengerti. Pilih kata-kata yang simple dan sesuai konteks. Pisahin proses nulis sama editing. Jangan kebanyakan mikir pas nulis. Tumpahin dulu ide lo, baru edit belakangan. Kalau bingung mulai dari mana, pakai teknik bulleting. Tulis poin-poin pentingnya dulu. Nulis itu kayak ngobrol, jadi jangan takut salah. Yang penting, mulai aja dulu. Kalau lo bisa paham dan praktikin prinsip ini, storytelling lo bakal jauh lebih kuat.